Halo, saya Rudi Septiono Lim sebagai Ketua Pagelaran Naga PLBSI Kalimantan Barat 2025. PLBSI adalah Persatuan Liong dan Barongsai seluruh Indonesia. Waktu yang diperlukan untuk pagelaran naga atau untuk latihan ini kurang lebih kita mengambil waktu 2-3 minggu. Tergantung dengan situasi dan kondisi pada saat kita latihan pertama dan kedua dan seterusnya. Jadi kita melihat semua pemain-pemain itu bagaimana cara mereka beradaptasi dengan naga-naga yang ada. Karena setiap tahun naga-naga itu bisa jadi berubah bentuk, tapi tidak 100% berubah bentuknya, tapi bisa jadi dari bentuk dari kepala naga, ruasnya, ataupun badannya, tapi tidak 100% benar-benar berubah. Tantangan terbesar untuk pagelaran naga ini adalah sebenarnya tantangan itu sangat bervariasi ya. Ada beberapa pagelaran naga yang tantangan terbesarnya adalah dari para pemain, ada dari sponsor, ataupun daripada panitianya. Ya, jadi kalau mau dibilang tantangan terbesar yaitu adalah para pemain. Kenapa? Pemain itu bukan cuma hanya 10 atau 20 orang, tapi kita melibatkan 100 hampir 200 orang. Jadi untuk mengorganisir atau mengkoordinir untuk semua pemain itu 100 orang itu tidaklah gampang. Tiba-tiba ada pemain yang berulah, bertingkah atau apapun. Dan juga bisa jadi juga dari panitianya sendiri. Tapi ya, itulah namanya suka duka untuk sebuah pagelaran naga. Makna di balik pagelaran naga dan barongsai pada saat Cap Ngome adalah hari puncak perayaan Imlek adalah pada saat Cap Ngome. Jadi maknanya adalah menurut filosofi, menurut sejarah, barongsai dan naga itu adalah hewan atau binatang yang sangat ditakuti oleh para roro halus atau roro jahat yang akan mengganggu setiap rumah-rumah pada saat sudah Imlek. Karena mereka akan pada saat Imlek itu rumah-rumah itu dibersihkan, dihiasi pernak-pernik untuk mengabarkan sukacita. Ya, jadi para roro jahat ini datang untuk mengganggu acara sukacita ini. Makanya kenapa adanya hewan yang dikonotasikan barongsai dan naga ini, yaitu adalah untuk mengusir roh-roh jahat yang ada di setiap rumah-rumah masing-masing. Makanya sejak berjalannya waktu itu, naga dan barongsai itu diarak untuk keliling kota, keliling desa untuk mengusir roh-roh jahat itu agar tidak mengganggu setiap rumah-rumah yang ada sepanjang tahun. Agar di dalam rumah itu setiap tahun, sepanjang tahun itu dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan. Yang membuat pagelaran naga itu sangat berkesan di Kalimantan Barat adalah hampir 80% warga Chinese, kebanyakan di Indonesia adalah di Kalimantan Barat, terutama di Pontianak dan Singkawang. Makanya untuk Kalimantan Barat, terutama di Pontianak dan Singkawang itu sangat sakral, sangat khusus untuk perayaan Cap Ngome ini. Cap Ngome ini berlangsung di seluruh dunia, tapi untuk di Indonesia kebanyakan adalah di Kalimantan Barat, di Pontianak dan Singkawang. Respon masyarakat untuk perayaan Cap Ngome ini sangatlah antusias. Tidak hanya dari kalangan etnis Tionghoa, tapi juga semua etnis yang ada di Kalimantan Barat, maupun etnis yang ada di luar Kalimantan Barat, maupun mancanegara, sangat berantusias untuk ke Kalimantan Barat, terutama Pontianak dan Singkawang, untuk menyaksikan perayaan Cap Ngome ini. Ya. Makanya kenapa pada saat perayaan Cap Ngome, untuk harga-harga tiket pesawat, harga-harga hotel, itu semua melambung naik. Dan itu juga sangat mendukung untuk kesejahteraan ekonomi para masyarakat di Kalimantan Barat ini. Persiapan dan peran masyarakat untuk acara Cap Ngome ini di Kalimantan Barat, ya masyarakat sekarang sudah mulai mendukung ya untuk acara-acara ini, karena juga salah satu hiburan bagi mereka pada saat adanya perayaan Cap Ngome ini. Karena mereka bisa menghiasi rumah-rumah mereka, ataupun mereka bisa ya ikut nonton. Ya, mereka beramai-ramai turun ke jalan, bisa untuk nonton sebagai hiburan, juga membawa keluarga mereka untuk jalan. Ya, harapan saya sebagai pelaku atau penggiat budaya Cap Ngome ini, peran dari pemerintah sangat diharuskan, sangat menganjurkan pemerintah untuk tetap mendukung kita, ya, mensupport penuh, karena ini juga salah satu budaya
budaya masyarakat Indonesia. Kapan lagi kalau bukan tidak ada dapat support dari pemerintah, tidak mendapat dukungan dari pemerintah, masyarakat semua sangat ingin adanya hiburan yang bisa ya menghibur masyarakat lah. Jangan cuma hanya hiburan-hiburan dari pemerintah yang ya bisa dibilang monoton atau apa. Tapi untuk ini saya berharap dukungan pemerintah tetap ada tiap tahun. Kalau bisa dukungan penuh. Kalau bisa jangan cuma hanya dana untuk acara-acara mereka aja, dana untuk kita-kita juga masuk. PLBSI didirikan itu adalah untuk mengkoordinir barongsai-barongsai dan liong-liong yang ada di Indonesia. Nah, di Kalimantan Barat didirikan karena juga melihat karena perkumpulan barongsai dan perkumpulan liong itu sangat banyak. Jadi di situ kita sebagai organisasi untuk menjadi wadah untuk ajangnya berkumpul dan bertukar pikiran, saling belajar tentang teknik-teknik barongsai dan maupun liong, serta menjadi rumah berkumpulnya para pemain dan penggiat barongsai dan liong. PLBSI, Ciayo!